Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Berjumpa lagi bersama saya Laude Pirera Ardi. Sore hari ini, tanggal 26 Desember 2024, saya sudah berada di dalam stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, dan kita akan naik kereta lagi ya. Bisa dibilang, ini udah mulai menjelang puncak-puncaknya musim mudik dan arus balik untuk libur Nataru. Lagi ada langsir. Dan hari ini, sore hari ini saya mau ajak teman-teman buat naik kereta yang bisa dibilang ini musiman, karena emang cuman jalan itu di musim-musim liburan kayak gini teman-teman. Bisa dibilang kereta tambahan, tapi lebih musiman lagi, karena biasanya jalannya cuma Nataru sama Lebaran aja kalau nggak salah ya. Jadi sore hari ini saya akan ajak teman-teman buat naik kereta Motis Nataru, motor gratis. Motis itu kepanjangannya motor gratis. Edisi Natal dan Tahun Baru 2024. Oke, langsung aja kita tunggu keretanya. Masih langsir di belakang saya. Itu rangkaian kereta Motis yang akan kita naiki sore hari ini. Nah, ini adalah rangkaian kereta Motis, motor gratis ya sebenarnya kepanjangannya. Bawa bagasinya ada 1, 2, 3, 4, terus ditambah kereta makan, lalu ada kereta ekonominya teman-teman. Jadi lumayan unik rangkaiannya. Biasanya kereta penumpang itu bawa bagasi paling maksimal 2 ya, kayak Malabar 2. Ini 4, bawa 4 bagasi teman-teman. Dan keretanya adalah kelas ekonomi. Kereta yang jalan cuman di musim-musim tertentu, musim Natal, liburan Natal, Tahun Baru, sama biasanya Lebaran. Nah, yang tahun ini Motisnya cuman ada untuk rute di Lempuyangan sampai ke Jakarta Pasar Senen saja. Kalau biasanya ada 3 biasanya. Kalau nggak salah ada Motis Selatan, Motis Tengah, sama Motis Utara. Nah, ini untuk rangkaian kereta api Motis Nataru. Baru saja dilangsir masuk jalur 2 stasiun Lempuyangan, teman-teman. Dan yang langsir pakai lokomotif merah dari Sumatera, lokomotif CC201-8915 ya, di Poinduk Sidotopo. Ini belum pulang ke rumah nih, malah langsir di Lempuyangan. Jadi dinas langsir terus nih. Yang unik adalah warnanya masih RNB, merah biru, terus ada tralisnya di jendelanya ya, di luar jendela masinis. Terus untuk trompetnya lokomotif tuh bukan di atas, tapi di belakangnya pintu kabin masinis tuh, bukan pintu ya, di sana kayaknya nggak ada pintu ya, pintunya depan doang. Dan suara semboyan 35-nya juga unik. Terus untuk box multiple unitnya juga masih ada di sana, nggak dicopot, beda dengan lokomotif-lokomotif yang ada di Jawa. Ini cuma langsir aja teman-teman di Lempuyangan sementara. Nggak tahu nanti bakal dinas kereta jarak jauh apa enggak ya, karena ada beberapa lokomotif merah yang dari Sumatera itu bisa dinas kereta api jarak jauh. Untuk lokomotif dinas kereta api Motis yang sore hari ini saya naiki menggunakan lokomotif seri CC201-8318 di Poinduk, Purwokerto ya. Kalau lokomotif CC201 pasti depannya ada kotaknya kayak gini teman-teman, hidung kotak sebutannya. Cuman ada juga lokomotif CC204 yang bentuknya sama seperti CC201, ada kotaknya. Karena emang dulu CC204 yang pertama itu dia modifikasi dari CC201, dikomputerisasi lebih canggih. Nah, kalau yang CC201 yang asli ini masih mode analog apa ya kalau nggak salah, manual. Jadi belum komputerisasi. Lokomotif ini biasa digunakan untuk menarik kereta-kereta kelas ekonomi jarak jauh atau kereta barang untuk saat ini ya. Dan di sana ada KRL baru masuk tujuan ke Jogja, penumpangnya juga rame. Berharapnya dapat lokomotif CC203, tapi nggak mungkin sih. Apalagi kereta tambahan, kereta Motis ya, bawa bagasi juga.
Nah, untuk bagasi-bagasi ini itu dikhususkan untuk mengangkut sepeda motor dari penumpang, teman-teman. Jadi untuk kereta Motis ini sebenarnya itu program dari DJKA yang kita harus daftar melalui online di websitenya motis.djka, kalau nggak salah, nanti saya cantumkan linknya. Jadi biasanya setiap tahun itu ada event Motis, entah itu Nataru atau Lebaran. Jadi kalau teman-teman mau mudik bawa motor yang hemat, itu bisa memanfaatkan Motis ini. Jadi kalau misalkan teman-teman daftar melalui website, itu bisa dapat 2 tiket plus 1 motor, teman-teman. Jadi 2 tiket penumpang untuk orang plus 1 motor naik kereta Motisnya dari tujuan awal menuju tujuan akhir. Harganya cuma 20.000 aja untuk jarak jauh. Dari Lempuyangan ke Pasar Senen, Jakarta Pasar Senen ke Lempuyangan itu 20.000. Bawa motor sama 2 tiket orang penumpang. Lalu, kalau misalkan jarak dekat atau menengah, itu cuma 10.000. Bawa motor sama 2 tiket penumpang. Gimana? Murah banget loh. Bawa motor sama 2 penumpang, cuma 20.000. Kereta lain nggak ada. Nah, kemudian kalau pas hari H masih tersedia tiket untuk penumpangnya, H-12 jam akan dijual untuk penumpang reguler, teman-teman. Jadi kita bisa beli melalui akses by KAI. Untuk tarifnya saat ini 59.000 jarak jauh dan 37.000 untuk jarak dekat. Makanya tadi saya lihat di bagasi 1, 2, 3 ini kosong, nggak ada motornya karena kayaknya penumpangnya emang sepi ya untuk Motis yang hari ini. Tapi untuk yang tanggal 27 ke atas kayaknya habis semua, teman-teman. Nggak dijual. Nah, yang di bagasi 1 tadi lumayan ramai motornya. Jadi kemungkinan emang karena nggak full, makanya dijual online tiketnya, dan saya kedapatan membeli untuk tiket Motis yang belinya H-12 jam. Tadi siang saya ngecek masih tersedia loh, cuman pas sampai stasiun habis. Ini nggak tahu nih pada naik Motisnya full trip atau cuman tarsusan, separuh harga, sampai Purwokerto mungkin atau Kutoarjo. Nanti kita lihat aja ya. Untuk Trainmark di rangkaian kereta Motis Nataru ini, saya lihat tadi dari depan sampai belakang Trainmarknya teman-teman, huruf E ini yang artinya Trainmark untuk kereta yang bisa melaju di kecepatan 100 km per jam untuk kecepatan maksimalnya. Ini keretanya duduknya 32 berhadapan, biasanya Trainmark D. Ini Trainmarknya E loh semuanya, rata sampai depan. Nanti kita cek ya, larinya 100 apa enggak ya. Soalnya biasanya kalau naik kereta yang kayak gini cuma lari 90 maksimal nih, ini 100. Dengan bugi K5 dan berat totalnya 37 ton untuk setiap satu kereta. Ini ada langsiran lokomotif merah dari Sumatera, nggak tahu ngelaksir apa, ini bagasi sama pembangkit. Masih ada waktu sekitar 15 menitan lagi nanti kereta api Motis Nataru yang akan saya naiki. Berangkat dari stasiun Lempuyangan jam 15 lebih 20 menit, teman-teman. Menempuh waktu perjalanan sekitar 7 jam 30 menit saja untuk sampai ke Jakarta Pasar Senen. Gila, cepet banget kan? Padahal kereta-kereta lain kayak Progo bisa sampai 9 jam, 8,5 jam. Motis, kereta tambahan, ekonomi, duduknya 32 berhadapan, bawa bagasi, bisa cuma 7 jam 30 menit. Dan ini nanti kereta berhentinya minim banget, cuman berhenti di Kutoarjo, Purwokerto, Cirebon, langsung Jakarta Pasar Senen. Udah serasa kayak naik kereta Argo, tapi kereta ekonomi yang murah banget, teman-teman. Jadi tiba di Jakarta nanti sekitar jam 11 malam kurang 5 menit ya, jam 22 lebih 55 menit. Di perjalanan kali ini saya sama Pak Ketua Pelaksana. Ketua Pelaksana Motis Nataru bersama wakilnya. Pelanggan kereta api Motis Nataru yang memastikan bahwa kereta api Motis Nataru diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan tepat waktu pukul 15 lebih 20 menit dan akan berhenti di stasiun Kutoarjo, kemudian stasiun Purwokerto, stasiun Cirebon Pujakan, stasiun
Pasar Senen dan berakhir di stasiun Kampung Badan. Tadi baru aja kita melintas langsung di stasiun Wates, ngebut banget kayaknya 100 km per jam ya. Kereta ekonomi mana yang kursi tegak berhadapan di stasiun Wates melintas langsung? Bengawan, Kauripan aja berhenti. Ini Motis bablas teman-teman. Jadi ini termasuk kereta apa ya? Kereta Argo ekonomi. Berarti minim banget ya, dari Lempuyangan itu langsung nanti kita berhenti Kutoarjo. Dari Kutoarjo itu nggak berhenti Kebumen, nggak berhenti Gombong, nggak berhenti di Kroya, bahkan langsung Purwokerto terus langsung Cirebon, dari Cirebon itu langsung Pasar Senen, dan nanti terakhir tujuan akhirnya di stasiun Kampung Badan. Cuman untuk penumpangnya kayaknya nggak boleh turun di Kampung Badan ya, nggak boleh ikut ke gudang. Jadi turunnya maksimal di Pasar Senen. Nanti yang sampai gudang itu untuk motor-motornya aja atau barangnya aja. Jadi untuk durasi perjalanan dari Jogja ke Jakarta ini, Motis ini udah bisa dibilang kereta unggulan yang ngebut banget nih. Tapi PSO, ekonomi subsidi. Harganya cuma 59.000 dari Lempuyangan menuju ke Jakarta Pasar Senen. Di perjalanan kali ini saya duduk di kereta ekonomi 5 nomor kursi 4D dan dapat kursi yang searah laju kereta. Buat milih kursi yang searah kereta di kereta ekonomi yang duduknya berhadapan itu gak ada rumus atau triknya. Ya bejo-bejoan aja sih, karena satu rangkaian kereta ini susunannya gak sama. KA Motis Nataru ini pakai kereta ekonomi kapasitas 106 penumpang. Layout kursinya 32 berhadapan, kayak kereta lokal, kereta ekonomi subsidi Bengawan, Kahuripan, Airlangga, dan lainnya. Jadi kalau keretanya penuh pasti berdempetan dan adu dengkul. Pas hari ini saya naik, ternyata masih banyak kursi-kursi yang kosong. Meskipun kereta ekonomi murah, di dalam kabin kereta juga udah dilengkapi pendingin ruangan atau AC. Jadi selama perjalanan jauh naik kereta gak bakal gerah kepanasan. Ada juga meja kecil dan 2 buah colokan listrik buat ngecas handphone, laptop, atau gadget lainnya selama perjalanan. Buat kaca-kaca di kereta juga ada tirai yang bisa dibuka tutup kalau kita silau atau panas kena cahaya matahari. Minusnya ya cuma kursinya masih kursi tegak dan berhadapan aja sih, karena emang kereta murah subsidi. Tidak kelanjutan atau menyeberang di jalur 1. Kami himbau untuk tidak kelanjutan atau menyeberang di jalur 1. Berangkat lagi dari stasiun Kutoarjo, dan ternyata dari Lempuyangan penumpang yang turun di Kutoarjo itu juga banyak banget teman-teman. Tadi berhenti di Kutoarjo sekitar 10 menitan ya untuk kayaknya naikin motor di depan, dan ada juga penumpang yang naik dari Kutoarjo nggak tahu menuju kemana. Kalau saya lihat ini penumpang
bukan jarak jauh ya. Mungkin ada yang di Purworejo, mungkin juga nanti ada yang turun di Purwokerto juga ya, kita lihat aja. Dan untuk penumpang di ekonomi 5 ini juga masih banyak kursi-kursi yang kosong, jadi nggak full, benar full penuh teman-teman. Yang kursi 3 berhadapan ataupun 2 berhadapan itu masih ada kursi-kursi yang kosong. Ya, bisa dibilang emang nggak benar-benar penuh ya, meskipun tiketnya habis. Mungkin tadi habis karena emang pada turun di Purworejo. Nanti ada lagi mungkin yang naik dari Purwokerto, dan dari Lempuyangan tadi mungkin juga ada turun di Purwokerto ya. Jadi emang memanfaatkan tiket yang tersedia H-12 jam di hari H waktu keberangkatan kereta Motis ini. Jadi kota-kota utama yang untuk pendaftar motor itu masih kosong, dijual lah H-12 jam tiket-tiket daripada kosong kan. Dijual harganya 59.000 untuk jarak jauh dan 37.000 harganya untuk jarak menengah atau jarak dekat. Ya lumayan murah banget sih daripada kita tarik khususan kereta jarak jauh ya. Kalau kita bisa dapat kereta api Motis ini ke Purwokerto cuma 60 ribuan, 59.000. Kalau tarik khusus 105.000 rupiah untuk kelas ekonomi. Jadi lebih hemat. Ditambah lagi Motis ini juga cepat ya, dan berhentinya juga minim. Udah sekelas kayak kereta unggulan, karena dari Jogja ke Purwokerto kayaknya cuma 2 jaman aja.
Perjalanan kereta api Motis Nataru tiba di stasiun Purwokerto dan ini kita bertemu sama kereta api Java Priority teman-teman. Kereta tambahan yang super mewah karena rangkaian menggunakan rangkaian kereta wisata semuanya dari ujung depan sampai belakang warna coklat. Jadi ini ada kawis retronya juga untuk dining on train ya. Ternyata ini kereta api Motis yang saya naiki tiba di Purwokerto awal sekitar 7 menit dari jadwal teman-teman. Kereta ekonomi subsidi bawa bagasi 4, larinya bisa 100 ya. Awal 7 menit tiba di stasiun Purwokerto dan bertemu sama kereta Java Priority, kereta yang paling mahal di kereta tambahan Nataru karena full rangkaiannya kereta wisata dari ujung depan sampai belakang. Ada Imperial, kawis retro untuk dining on train, sama kereta priority-nya ada 6 atau 7 ya kalau nggak salah. Jadi full warna coklat semua dari ujung depan sampai belakang. Kalau zaman dulu itu kawis kayak gini tuh emang termasuk kereta yang impian dinaiki oleh para rail fan ya. Dan jarang banget ada kereta-kereta yang dirangkai satu rangkaian itu isinya full kawis yang warna coklat kayak gini. Biasanya cuma dirangkai paling priority satu di kereta api Bogowonto, Pajar Utama Jogja, cuma satu kereta aja. Nah ini musim Nataru satu rangkaian full dari ujung depan sampai belakang isinya kawis priority, retro dan imperial, mewah banget. Apa nih bisa naik? Sayang sekali belum bisa mencoba layanan kereta Java Priority dan dining on train di kereta retro yang ini juga lebih rare banget nih bisa masuk ke dalam kawis retro. Bisa dilihat penumpangnya pada turun semua ya. Ini kayak penumpang Motis semua sih yang di sini teman-teman. Pada turun untuk ngerokok karena berhenti normal di stasiun Purwokerto ini 10 menit. Tadi kita awal 7 menit berarti punya tambahan waktu sekitar 7 menit ya. Berarti totalnya ada 17 menit berhenti di stasiun Purwokerto. Di sana ada kereta lagi, kereta tambahan tapi ketutupan sama kereta Java Priority. Nggak kelihatan. Ini Purwokerto benar-benar full kereta jarak jauh yang dari Jakarta dan menuju Jakarta, dan satunya ada Kertanegara yang akan berangkat nanti jam 18.45 kalau nggak salah ya, dari Purwokerto tujuan akhirnya Malang. Ramai banget jalur selatan kalau pas lagi musim liburan kayak gini, banyak banget kereta tambahan. Nah, baru kelihatan yang di sebelah sini ada kereta tambahan juga, kereta tambahan Pasar Senen Solo ya tadi kayaknya. Pakai rangkaian kereta ekonomi premium 2017 teman-teman. Kayak full kelas ekonomi ya. Rame coy, Purwokerto. Ini yang punya stasiun kemana ya? Kok nggak kelihatan ya Mas Garda? Mas Garda? Biasanya posko Nataru Mas Garda. Kalau naik kereta yang berhentinya lama-lama kayak gini, penumpangnya seneng banget, pada puas buat turun ngerokok dan peregangan punggung ya, karena kursi tegak berhadapan. Cuman kereta ini cepet banget sih, dari Jogja ke Purwokerto ini berangkat tadi 15.20 ya, tiba di Purwokerto tadi 17 lebih 37, 2 jam 17 menitan aja teman-teman. Beda dengan kereta-kereta ekonomi yang lainnya yang bisa memakan waktu sekitar 2,5 jam atau hampir 3 jam. Kalau yang paling cepat emang ada kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan Taksaka ya, yang cuma 2 jam dan 2 jam kurang. Ada lagi direct train harusnya lebih cepat, direct train lebih ngebut lagi, tapi kan nggak berhenti di Purwokerto. Nah, Motis ini ekonomi full, tapi dia udah serasa kayak kelas eksekutif, kelas Argo yang berhentinya minim, kecepatannya tinggi. Jadi dari Jogja itu tadi kita cuma berhenti Kutoarjo terus langsung Purwokerto. Nah, dari Purwokerto ini nanti kita langsung lagi berhentinya di Cirebon Perujakan. Jadi nggak berhenti di Bumiayu, nggak berhenti di Krupuk. Jadi banyak banget kereta tambahan di musim libur Nataru tahun baru 2025, Natal dan tahun baru ya. Natal 2024, tahun baru 2025. Itu arah Jogja ini kereta tambahan banyak banget. Untuk kode sarana di kereta ekonomi Motis Nataru di ekonomi 5 yang saya naiki ini menggunakan kereta ekonomi tahun 2007 ya. Urutan 21 di kepemilikannya Jakarta Kota. Oke, kita mau berangkat lagi teman-teman, kita masuk ke dalam. Ini kalau dari luar jendelanya kepisah-pisah, kursi tegak berhadapan. Kalau yang sana jendela khas banget kereta New Image dan kereta premium yang kursinya searah laju kereta dan berlawanan arah laju kereta.
gratis Nataru ini sebenarnya kita harus booking atau pesennya itu melalui website DJKA ya. Kalau kita mendaftar melalui website DJKA, melalui registrasi online, itu kita bisa membawa satu motor, dan nanti kita dapat 2 tiket untuk penumpang. Harganya, tarifnya cuma 20.000 aja dari Jakarta menuju Jogja atau Jogja menuju Jakarta. Kereta mana lagi coba? 20.000 kita bisa dapat 2 tiket penumpang plus bawa motor. Biasanya kalau reguler kita ngirim motor aja bisa 500-600 ribuan kan. Ini cuma 20.000 teman-teman buat mudik. Jadi namanya Motis, motor gratis. Nah, kalau jarak dekat itu cuma Rp10.000, misalkan Jakarta Purwokerto atau Purwokerto Jakarta. Rp10.000 dapat 2 tiket dan plus kuota 1 motor. Kalau daftarnya melalui website DJKA online ya. Cuman ketika di hari H, H-12 jam, kuotanya masih tersedia, masih belum habis, itu dijual di KAI Akses teman-teman, H-12 jam. Nah, untuk penumpang-penumpang yang nggak bawa motor, atau penumpang reguler mau melakukan perjalanan dari Jogja ke Jakarta atau Jakarta Jogja, itu bisa membeli melalui aplikasi KAI Akses H-12 jam. Jadi tiketnya daripada kosong, yang daftar pakai motor nggak banyak, terus masih banyak kursi yang tersedia, dijual secara reguler di Akses by KAI yang kita bisa manfaatkan, kita beli menjadi penumpang reguler tanpa bawa motor. Tapi kalau tiketnya udah habis hari H, ya nggak bakal dijual di web Akses by KAI, jadi udah penuh penumpang-penumpang yang daftar melalui website DJKA atau registrasi melalui stasiun juga bisa kalau nggak salah ya. Jadi datang langsung ke boothnya Motis di stasiun atau bisa melalui online. Nah, itu kalau misalkan kuotanya udah penuh, di KAI Akses nggak mungkin dijual, karena memang kereta ini dikhususkan untuk pemudik yang bawa motor. Tapi kalau hari H kursi-kursinya masih tersedia, masih banyak yang kosong, itu dijual sisanya melalui Akses by KAI dengan tarif Rp59.000 untuk jarak jauh dan Rp37.000 untuk jarak dekat. Dan saya lihat penumpangnya lumayan penuh hari ini, tapi nggak penuh-penuh banget, masih ada kursi yang kosong. Tadi di Purwokerto juga banyak yang turun, di Kutoarjo juga banyak yang turun, padahal naik dari Jogja. Terus dari Kutoarjo dan dari Purwokerto pun juga ada yang naik teman-teman, meskipun penumpang yang nggak bawa motor. Dan untuk hari ini dari Lepuyangan, tadi pas waktu mau berangkat keretanya saya sempat ke depan ngecek ya, untuk bagasinya itu kosong teman-teman, jadi nggak banyak motor yang naik. Makanya saya bisa mendapatkan tiket untuk kereta Motis untuk penumpang reguler yang tanpa motor, karena emang kuota yang bawa motor itu kosong. Berarti yang daftar di DJKA melalui website maupun melalui booth itu tidak terpenuhi kuotanya untuk hari ini. Jadi tiketnya dijual secara reguler di Akses by KAI H-12 jam. Dan tadi waktu siang hari jam 12-an atau jam 1-an itu saya ngecek, tiketnya masih tersedia. Pas mepet-mepet keberangkatan, saya ngecek habis. Bahkan di stasiun tadi saya sempat ngecek papan informasi untuk ketersediaan tiket, itu Motis juga habis teman-teman. Tapi pas naik ke kereta, keretanya penuh, cuman ada kursi-kursi yang kosong, nggak penuh banget sih. Jadi kayaknya emang ada penumpang yang parsial, kayak tadi ada yang turun Kutoarjo, terus keisi lagi naik di Kutoarjo, ada yang turun Purwokerto, keisi lagi naik dari Purwokerto. Nah, kalau hari besok, sampai tanggal 29 terakhir, tiketnya habis untuk kereta Motis ini. Tadi saya lihat kuotanya udah 0. Kemungkinan di Akses by KAI pun ketika muncul tarifnya, itu juga nggak bisa dipesan, tarifnya pasti udah habis. Karena kuota untuk orang yang bawa motornya udah terpenuhi, banyak yang daftar melalui booth dan website. Nah, jadi udah nggak bakal bisa beli hari H. Nanti kalau pas lebaran gitu juga. Harusnya teman-teman kalau mau naik Motis ini bawa motor, daftar melalui booth ataupun website yang tersedia. Ketika udah dibuka, tanggalnya dibuka, itu tinggal pesan aja. Nanti kalau misalkan hari H, waktu lebaran, ternyata kuotanya masih ada, kursi-kursi yang kosong, itu bakal dijual melalui Akses by KAI. Sama seperti di polanya. Tahun-tahun kemarin juga sama, polanya juga gitu. Jadi emang dikhususkan untuk yang bawa motor dulu. Nanti kalau misalkan yang bawa motor nggak banyak atau kursi-kursinya masih kosong, baru dijual untuk penumpang-penumpang reguler yang nggak bawa motor. Cuman emang harganya beda ya, lebih mahal yang nggak bawa motor. Kalau bawa motor malah lebih murah dan dapat 2 tiket. Malah lebih benefitnya enak banget. Ditambah lagi Motis ini jadi kereta yang kayaknya cepet banget meskipun kelas ekonomi, tapi perjalanannya singkat dan berhentinya juga minim. Nah, buat teman-teman yang misalkan nanti mungkin ya kedepannya untuk liburan Lebaran, arus mudik Lebaran itu kalau misalkan mau bawa motor pulang kampung,
bisa coba cari informasi tentang kereta Motis ini. Lumayan 20.000 loh. Bisa bawa motor sama dapat tiket 2 buat mudik daripada kita war tiket untuk lebaran. Jadi nanti pasti lebaran ada lagi di Motis untuk angkutan lebaran. Ditunggu aja informasinya dan bisa cek di website atau Instagramnya DJKA. Iki tenan 106 kpj. Mobil Tempura itu. Udah turun lagi ya. Akurat nih, kecepatannya di atas 100. Kereta ekonomi kursi tegak berhadapan kecepatannya emang 95 sampai 100. Tadi sempat 106. Ya, ini salah. Atau ya, jangan salahin kita. Ya itu kemungkinan GPS-nya ngebug ya, nggak sesuai dengan yang ada di lokomotif. Jadi biasanya emang kadang loncat-loncat. Karena teman-teman bisa nemu sampai 125, sampai 126. Ada lagi itu Mataram 400 berapa? 78. Naik Mataram 478. Ya kali coy. Karena emang aplikasi itu tidak sesuai dengan yang real di lokomotif. 1932. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, persiapkan diri Anda. Jadwal berhenti di Cirebon 1950. 1932 udah mau masuk Cirebon Perujakan. Awalnya banyak banget ini kereta ekonomi satu ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. lebih 35 menit resmi tiba di stasiun Cirebon Perujakan awal 15 menit teman-teman. Gila ini kereta Motis. Mantap tenan. Berhenti. Berarti berapa menit mas? Kurang lebih awal 14 menit. 15 tambah 16, 30. Ya, Ngetem 30 menit di Cirebon. 30 menit kita berhenti 30 menit di sini. Ngori. 30 menit di sini. Yang turun juga banyak ternyata di Cirebon. Penumpang-penumpang reguler yang nggak bawa motor sepertinya ya. Memanfaatkan tiket yang masih tersedia di hari H-12 jam. Dan terlihat juga ada yang naik dari Cirebon menuju Jakarta. Tadi tepat masuk di stasiun Cirebon Perujakan 19 lebih 35 menit. Nanti kita berangkat 19 lebih 20 lebih 6 menit, jam 8 lebih 6 menit teman-teman. Jadi ada waktu sekitar setengah jam berhenti di stasiun Cirebon karena awalnya 15 menit. Baru kali ini saya naik kereta bisa awal 15 menit. Tadi di Purwokerto kita awal 7 menit ya. Dan sampai Cirebon tambah awal 15 menit. Ini bisa sampai Jakarta awalnya lebih banyak lagi nih. Buset, mantap sekali kereta ekonomi satu ini. Nah, untuk stasiun Cirebon Perujakan ini adalah stasiun percabangan jalur kereta api yang mengarah ke Semarang, Surabaya, Pasar Turi. Dari Jakarta mengarah Semarang, Surabaya, Pasar Turi itu bisa keretanya lewat sebelah sini teman-teman. Lurus menuju sana. Untuk jalur utara sampai Surabaya, Pasar Turi ya, double track. Lalu kita masuknya lewat selatan sebelah sana, itu jalur yang mengarah ke selatan, Purwokerto, Kroya, Jogja. Jadi di stasiun Cirebon Perujakan ini ada percabangan jalur kereta api. Menjadi titik penting perjalanan kereta api yang dari Jakarta ataupun dari luar Jakarta mau ke Jakarta ya. Masuknya lewat sebelah sana atau lewat sebelah sini. Dan di Cirebon juga ada 2 stasiun kereta. Ada stasiun Cirebon Perujakan, ini stasiun untuk kebanyakan kereta-kereta kelas menengah ke bawah dan kelas ekonomi yang murah-murah. Berhentinya pasti di Cirebon Perujakan, mau yang ke arah Surabaya, mau yang ke arah Semarang, ataupun ke arah Jogja. Cuman biasanya terpisah peronnya antara sebelah sini sama yang sebelah sana. Ini mana ya, utara selatan atau mana ya? Dan satu lagi ada stasiun Cirebon Kejaksan atau Cirebon yang besar ya di sebelah sana, yang biasanya digunakan untuk penumpang kereta-kereta kelas unggulan, kelas atas yang full eksekutif seperti Argo Lawu, Taksaka, Argo Bromo Anggrek dan lain-lain. Itu berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksan. Jadi di sini melintas langsung, nggak berhenti. Nah, kereta-kereta yang berhenti di sini biasanya juga nanti di Cirebon Kejaksannya melintas langsung. Nah, itu kayaknya tadi nurunin motor ya dari depan bagasi. Ada yang turun di Cirebon juga.
ternyata. Ini motor-motor yang diangkut di kereta bagasi. Cuman kayaknya tuh nggak penuh. Ada 4 bagasi tuh kayak yang penuh cuman bagasi kereta bagasi yang paling depan yang nomor 1. Nomor 2 tadi juga kosong, 3, 4 juga kosong teman-teman. Makanya penumpangnya bisa beli tiket yang hamin 12 jam untuk penumpang reguler yang nggak bawa motor. Jadi kalau misalkan berhenti di Cirebon dan pengen beli makan, bisa ke sana, ada warung makan, nasi ramesan gitu, atau ke Alfa Express, Rotio, sama Indomaret. Kalau berhentinya lama ya. Tapi biasanya kereta-kereta di Cirebon berhentinya lama sih, antara 10 menitan, 5 menitan. Tapi ini Motis spesial banget, berhenti setengah jam nih kayaknya. Berangkatnya masih nanti jam 20 lebih 6 menit. Jadi untuk susunan rangkaian kereta Motis Nataru ya, namanya Motis Nataru. Kalau dari arah Jogja menuju Pasar Senen, ini paling depan ada kereta bagasi, warna hijau-hijau ini ada 4, lumayan panjang. Terus di belakang kereta bagasi itu ada kereta makan pembangkit, pemisah antara kereta bagasi dengan kereta penumpangnya teman-teman. Di belakang kereta makan ada kereta ekonomi untuk penumpang, ekonomi 1 sampai ekonomi 5. Jadi kalau misalkan teman-teman bawa motor, motornya langsung dimasukkan ke sini, teman-teman duduknya di kereta ekonominya. Dapat 2 tiket untuk 1 kali pendaftaran yang menggunakan motor. Lumayan kan, 20.000 dari Jakarta ke Jogja atau Jogja ke Jakarta plus motor loh. Kapan lagi kan? Jadi nanti kalau misalkan pas lebaran ada lagi nih, buat teman-teman yang mau hemat perjalanan mudik, bisa cari kereta api Motis ya. Mungkin lebaran namanya Motis Lebaran ya. Atau nggak tahu nih, biasanya lebaran tuh ada 3 rute. Ada yang jalur utara, jalur tengah, sama jalur selatan. Jalur selatan tuh Bandung sampai Madiun atau mana ya, lupa. Kalau yang utara tuh biasanya Semarang tujuan akhirnya. Jakarta Semarang, yang tengah dari Jakarta ke Jogja atau Solo. Yang baru masuk di jalur 4, ini adalah kereta api Menoreh dari Jakarta tujuannya ke Semarang ya, lewat jalur utara, jadi masuknya di jalur sebelah sana. Dan kereta api Menoreh sudah pakai rangkaian kereta ekonomi New Generation versi modifikasi yang kursinya searah laju kereta, bahkan bisa diputar untuk berhadapan atau ke arah sebaliknya. Dan bisa direbain dengan nyaman. Dari luar sama kayak Motis ya, cuman dalamnya beda. Nah kan, warna biru-biru tuh kalau kelihatan teman-teman. Dari ujung depan sampai belakang dari ekonomi 1. Karena di depan bagasi ya, jadi nggak ada penumpang. Biasanya kalau ada penumpang ya penuh peronnya dari depan sampai belakang. Ini masih pada turun untuk ngerokok dulu. Kayaknya pada puas nih, berhentinya lama banget. Tapi keretanya juga cepat. Kereta ekonomi, kursi tegak berhadapan 32, larinya 100. Udah rasa Argo Lawu, Argo Dwi Pangga ya. Kita nggak berhenti di Kebumen, nggak berhenti di Gombong, nggak berhenti di Kroya. Langsung Purwokerto, terus tiba di stasiun-stasiunnya juga awal. Purwokerto awal 7 menit, Cirebon awal 15 menit. Kereta ini underrated sebenarnya. Kereta underrated. Jadi kereta ini bisa awal terus. Udah gitu nggak ada lawannya, nggak disusul, jadi 14. Jadi ini Argo tapi bawa bagasi. Kereta ekonomi nggak kena susul ya? Padahal yang lain-lain kena susul ya? Yang lain-lain kena susul. Ngawan kena susul. Ngawan kena susul. Progo kena susul. Ini tidak. Kita menyusul tadi mas. Ya kita nyusul Tata, kita nyusul Ketel. Mantap ya. Kereta tambahan tapi nggak kaleng-kaleng. Kereta api Motis Nataru yang saya naiki berangkat kembali dari stasiun Cirebon, dan di ekonomi 5 ini penumpangnya ternyata penuh teman-teman. Tambahan penumpang yang naik dari Cirebon ya. Tadi yang turun di Cirebon juga banyak
bagasi yang di depan. Tadi saya lihat ke ekonomi 1 ke depan. Di sana banyak banget penumpang yang bawa helmnya digantung di rak-rak bagasi kabin. Jadi kemungkinan penumpang motis yang membawa motor itu ada di ekonomi 1 semua teman-teman, karena emang secara default kayaknya sih nggak bisa milih tempat duduk ya. Jadi di block by system dari waktu pendaftaran dibuat untuk duduknya di ekonomi 1, dipenuhi dulu yang paling depan baru nanti ke belakang. Nah tadi di ekonomi 1 itu banyak banget helm-helm bergelantungan milik penumpang. Jadi emang orang-orang yang naik motis hari ini yang bawa motor itu duduknya kebanyakan di ekonomi 1. Tapi kalau di ekonomi 2, 3, 4 ke belakang sampai ekonomi 5 itu nggak ada helmnya. Bisa naik motis. Seru nggak Mas? Seru banget nih. Kita bisa naik kereta ekonomi subsidi tapi rasanya kereta argo. Apalagi ini bisa selonjoran kayak kereta luxury teman-teman. Jadi nggak perlu bayar mahal untuk naik kereta ala luxury. Bisa rebahan juga. Karena kosong ya? Iya, karena kosong. Kalau nggak kosong ya nggak bisa, sama aja. Iya. Banyak yang kosong Mas? Banyak. Jadi kalau menurut saya kereta motis itu kereta yang istimewa karena tadi ya seperti udah dibilang sama sepuhnya ini, pemberhentiannya itu nggak banyak, tiketnya juga munculnya itu mepet-mepet ya kalau untuk kita yang penumpang reguler. Jadi ya kemungkinan penuhnya itu sebenarnya tergantung dari animo volume orang yang mau pulang pergi ya. Dan sejauh ini yang saya rasakan keretanya nyaman, cepat, nggak banyak berhenti, terus kalaupun berhenti itu awal, jadi ngetem. Dan kalau ngetem kita bisa ya lihat-lihat di luar stasiun lah. Jadi banyak momen yang bisa kita abadikan kalau misalnya kita turun di stasiun lihat kereta lain. Jadi kalau buat saya sendiri sih ini kereta cocok banget. Kalau kalian pengen perjalanan yang santai tapi juga tidak banyak makan waktu lama. Kereta motis Nataru yang saya naiki sebentar lagi akan tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta, dan saya harus mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen karena emang tujuan akhir perjalanan kereta motis yang untuk penumpang ya, itu tujuan akhirnya cuma sampai Pasar Senen, jadi nggak bisa ikut sampai Kampung Badan, karena kalau sampai Kampung Badan itu kayaknya udah langsung masuk Jakarta Gudang nanti keretanya, jadi kita nggak bisa ke sana teman-teman. Dan untuk kereta motis ini menurut saya menjadi kereta tambahan yang di luar nurul banget ya. Kereta ekonomi, kursinya tegak, duduknya 32 berhadapan, yang biasanya kereta ini cuma melaju di kecepatan 90 km per jam, ini bisa sampai 100 km per jam. Dan menurut saya goncangan di dalam kereta ini juga masih lumayan terkontrol dengan baik ya, sangat nyaman banget, nggak terlalu bising juga, pokoknya enak banget ini di kereta ekonomi 6 nya motis ini. Mungkin habis perawatan atau gimana bisa jadi juga faktor itu mempengaruhi untuk kenyamanan di keretanya. Jadi goncangannya nggak begitu goyang-goyang banget, terus nggak berisik banget. Cuman emang untuk kursinya masih kursi tegak berhadapan, dan kalau penuh pasti ada duduk. Tapi menurut saya ini masih
karena keretanya minim berhenti dan cepet banget teman-teman. Dari Jogja langsung ke Tuarjo, dari Tuarjo Purwokerto, Purwokerto Cirebon, Cirebon langsung Jakarta Pasar Senen. Jadi untuk teman-teman yang mau naik motis ini, untuk saat ini cuma sampai tanggal 29 Desember, mungkin nanti bakal sudah habis ya waktunya, karena pendaftarannya kalau nggak salah juga udah tutup sampai tanggal 27 atau 28. Nah, video ini mungkin akan tayang dan semoga memberikan informasi untuk teman-teman yang mau naik motis nanti di masa angkutan lebaran. Semoga aja motisnya ada ya. Biasanya di masa-masa mudik lebaran itu juga ada angkutan kereta motis. Bahkan biasanya malah ada 3. Motis utara menuju ke Semarang, motis tengah menuju ke Solo atau ke Jogja, dan motis selatan biasanya dari Bandung menuju ke arah Madiun teman-teman. Tapi untuk Nataru ini cuma ada 1 motis saja. Kalau lebaran biasanya lebih banyak karena mungkin si penumpang yang dari Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak banget ya. Jadi motisnya biasanya ada 3. Ditunggu aja informasi selanjutnya dari DJKA pantengin websitenya ataupun Instagramnya. Menurut saya motis ini menjadi kereta yang paling worth it ya, kereta ekonomi murah, apalagi kalau kita daftar di program motis ini melalui website ataupun melalui booth yang tersedia di stasiun, itu kita bisa membayarkan tiket yang sangat murah, cuma Rp20.000 dari Jakarta menuju ke Jogja atau tujuan lainnya, dengan kita bisa bawa motor plus dapat 2 tiket penumpang. Kalau untuk jarak dekatnya Rp10.000 teman-teman. Nanti kalau pas lebaran cobain cari kereta motis. Alhamdulillah jam 11 malam tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta. Ini masuk jalur 6 teman-teman. Terlambat sekitar 5 menit ya, padahal tadi sempat awal 15 menitan di Cirebon. Cuman emang berangkatnya tetap harus sesuai jadwal, dan menuju ke sininya ternyata terlambat 5 menit. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan menggunakan kereta motis Nataru dari Lempuyangan Jogja menuju ke Jakarta Pasar Senen. Perjalanan sekitar 7,5 jam, termasuk menjadi kereta tambahan, kereta yang jalan di musim Nataru ini, kereta yang sangat cepat, berhentinya minim, udah sekelas kereta-kereta unggulan, meskipun cuma kelas ekonomi ya, dan harganya juga murah banget. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun, dan yang belum subscribe bisa subscribe dulu biar channel ini semakin berkembang. Saya pamit dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.